Kalian masih anteng di rumah kan? Oke, sip. Mari kita mulai belajar. Cus. Kita mulai masuk materi ya. Untuk memahami bilangan berpangkat, kalian terlebih dahulu mengingat kembali tentang konsep perkalian. Di sini ada contohnya, Ibu ilustrasikan. Ayah mempunyai 2 kardus buku yang masing-masing berisi 12 buah buku. Maka berapa buah buku yang dimiliki oleh ayah? Di situ kamu lihat ada 2 kardus. Satu kardus itu berisi 12. Maka kita tulis 2 kardus berisi 12. 2 kali 12. Itu sama dengan 12 ditambah 12. Berarti sama dengan 24 buku. Untuk konsep yang lain kita lihat di sini ada aturan minum obat seperti ini. Kamu kalau sakit ya suka dikasih obat kan sama dokter. Di sini tertulis 3 kali 1. Ingat ya, konsepnya itu 3 kali 1 berarti kamu harus meminum obat ini 1 pagi, misalnya 1 siang dan 1 sore. Atau dalam bentuk perkalian ya berarti 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Itu sama dengan 3. Jadi jangan 3 kali 1 itu artinya 3-nya ada 1. Atau berarti kamu nanti minum obat ini, kamu langsung minum sekaligus 3. Waduh, bahaya ya. Ingat, konsep perkaliannya berarti 3 kali 1 itu berarti 1 tambah 1 tambah 1. Penjumlahan yang berulang ya, berarti sama dengan 3. Selanjutnya mari kita masuk ke materi bilangan berpangkat. Untuk memahaminya kita lakukan percobaan dulu ya. Kita lihat di sini. Kamu lakukan kegiatan di bawah ini dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kamu sediakan selembar kertas serta sebuah gunting. Kertas ini kamu lipat menjadi 2 bagian sama besar ya pada sumbu simetriknya. Lalu langkah 3, kamu gunting. Nah, di sini kamu gunting, pengguntingan 1 berhasil menghasilkan 2 kertas yang sama besar bagian ya. Lalu langkah 4, tumpuklah hasil guntingan kertas sehingga tepat menutupi satu dengan yang lain. Pas ya. Langkah 5, lakukan langkah 2 sampai 4 secara berulang-ulang sebanyak 4 kali. Oh, berarti tadi udah guntingan pertama ya. Lalu kedua, kamu lipat kembali pada sumbu simetriknya seperti ini dan gunting. Nah, saat kamu menggunting 2 kali, maka akan menghasilkan 4 bagian yang sama besar. Ya, 2 kalinya dari pengguntingan pertama. Nah, coba yang ketiga, kita gunting untuk ketiga kalinya. Di sini pasin ya dengan sumbu simetrinya. Lalu digunting. Nah, akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan menghasilkan 8 potongan yang sama besar atau 2 kalinya dari pengguntingan kedua. Jadi adalah 8. Di sini ada tabel ya. Kalian bisa isi di sini. Kalau pengguntingan 1 maka banyak kertasnya 2. Pengguntingan 2 tadi maka banyak kertasnya 4. Pengguntingan 3 maka kertasnya ada 8. Maka kalau pengguntingan 4 kertasnya berapa? Coba. Hasil kegiatan yang tadi kalau kamu sudah memotong sebanyak 4 kali,
Maka kamu akan lihat ya, kamu akan menghasilkan 16 banyak kertas ya. Sehingga kita lihat di sini ya. Dari kegiatan tersebut diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah tadi 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Lalu banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipatnya dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua, yaitu 4 kali 2, maka menghasilkan 8 pada pengguntingan ketiga. Nah, kamu pengguntingan keempat, maka 8 kali 2 lagi. Karena 1 kali gunting kali 2 kan, maka menghasilkan 16. Nah, maka jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak hasil kertas pengguntingan ke N adalah, contoh di sini, 2 kali 2 kali 2, titik-titik kali 2, 2-nya sebanyak N-nya. Sebanyak berapa kali kamu guntingnya, ya. Maka perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N seperti di atas dapat juga dituliskan dengan 2 pangkat N atau disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, di sini 3-nya berulang sebanyak 5 kali, maka ditulis 3 pangkat 5 atau dapat disebut dengan perpangkatan 3. Contoh lain, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, ini negatif 2-nya berulang sebanyak 4 kali, maka ditulis dengan negatif 2 pangkat 4 atau dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2, ya. Paham ya? Sekarang kita menggunakan notasi bentuk pangkat. Contohnya di tabel sini, perpangkatan 5 pangkat 2, maka bentuk perkaliannya 5 kali 5. Ingat, 5 dikali 5 sebanyak 2 kali, bukan 5 dikali 2, itu nanti hasilnya 10. Tapi di sini 5 kali 5, maka hasilnya 25. Di sini 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 125. Di sini 5 pangkat 4 sama dengan 625 ya. Dalam notasi pangkat, kita lihat di sini 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5-nya disebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan 3-nya merupakan pangkat atau eksponen. Sehingga ditulis di sini bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak N-nya. Dengan syarat N-nya bilangan bulat positif. Jadi kalau N-nya itu 100, maka kamu kalikan A kali A kali A kali A kali A berulang sebanyak 100 kali ya. Paham ya? Sehingga di sini kesimpulannya A pangkat N sama dengan bilangan berpokok. A-nya bilangan pokoknya, basis N-nya itu disebut dengan bilangan pangkatnya atau eksponen. Contoh, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Jawabannya negatif 0,3 pangkat 2, maka berulang sebanyak 2 kali, negatif 0,3 kali negatif 0,3. Tandanya hati-hati ya, berarti negatif kali negatif sama dengan positif, berarti 0,09 ya. Yang kedua 0,3 pangkat 2, di sini dua-duanya positif, positif kali positif, maka hasilnya positif, berarti 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,09 ya. Di sini ada lagi contoh, misalkan negatif 0,3, di sini pangkatnya ganjil ya, 3 dan negatif 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Pertama kamu tulis dalam bentuk perkalian berulang di sini. Negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Hati-hati bentuknya. Negatif kali negatif itu positif. Positif kali negatif itu negatif. Maka di sini hasilnya negatif. 0,3 kali 0,3 dikalikan lagi 0,3. Maka hasilnya negatif 0,027 ya. Di sini contohnya 0,3 pangkat 3 itu 0,3 kali 0,3 kali 0,3, karena di sini semua positif, maka di sini kita hasilkan dengan positif, berarti 0,027
7. Kita masuk ke contoh berikutnya ya. Di sini ada tentukan hasil operasi berikut. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Maka kita hitung hasil pangkatnya dulu. 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 25. Nah, di sini ingat lagi urutan operasi hitung. Ada penjumlahan, ada perkalian, maka kita lakukan dulu yang perkaliannya ya, digabung. Di sini turun 3, 2 kali 2 5, maka 50. Tinggal kita sederhanakan deh, 3 tambah 50 sama dengan 53 ya. Oke ya. Nah, yang kedua, 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 pangkat 2 seperti tadi. Kita lakukan dulu yang perpangkatannya. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 berarti 64. Dibagi 8, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 9. Di sini ada bagi, ada tambah. Kita lakukan dulu yang pembagian. Ingat ya urutannya. Operasi itu udah diajarin kan? Masih ingat nggak? Berarti 64 dibagi 8 berarti sama dengan 8 ditambah 9, sehingga hasil akhirnya kita sederhanakan adalah 17 ya. Oke.